Halo semua, kembali lagi bersama saya Niputu Fitri Indriani, your trusted property agent. Sekarang saya berada di daerah Ungasan. Di area ini akan dibangun villa standalone dengan desain Balinese modern. Menariknya, villa ini terdapat villa manajemen yang akan menawarkan okupansi tahunan itu di 80% dengan ROI lebih dari 12%. Bapak Ibu tertarik dengan villa ini? Tonton video ini sampai habis. Sekarang saya sedang bersama PIC Project dari Villa Estate dan Manajemen. Beliau adalah Bapak Inal. Ya, halo. Pak Inal, halo Pak. Ya, Kabar? baik. Ya, Pak Inal, jadi sebelum mulai untuk informasi mengenai project, sebelumnya saya pengen tahu nih, company profile dari developer kami ini boleh dijelaskan nggak Pak? Oke, kami ini terbentuk sejak 2019, cuman kita untuk di Bali ini kita pembangunan baru mulai eksis kita itu di tahun 2020. Itu pembangunan kita pertama itu ada di fase 1 kita dekat dari sini, itu ada di Lemon dan Ginger Villa. Ginger Villa. Dan ini adalah sekarang tahap ke-6 kita. Oh, jadi udah masuk ke fase yang ke-6 ya? Ya, fase yang ke-6, betul. Dari fase 1 sampai dengan fase 5 itu ada berapa unit yang udah sold Pak? Total yang udah sold itu kita ada 10 unit. Oh, 10 unit ya? Ya, 10 unit. Oke. Nah, terus untuk penjualan ini kan kita berarti masuk ke fase yang ke-6. Ya, betul. Nah, fase yang ke-6 ini desain dan harga serta inclusionnya apa aja sih Pak? Untuk yang fase ke-6 ini kita menggunakan, untuk pertama kali ya, kita menggunakan desain yang ada unsur Balinya, yaitu kita Bali Tropical Modern, 3 unit. Cuman yang lagi kita pasarkan sekarang adalah Vasa Villa, itu dia 2 bedroom. Oke. Ya, 2 bedroom, tanahnya 200, luas tanah 200, luas bangunan 174,5. Nah, itu posisinya masih berdekatan dengan fase kita yang sebelumnya ya. Dan untuk includingnya itu udah apa aja, kita udah all in semua. Kita udah furniture, elektronik semuanya, bahkan kita kayak sendok garpu itu juga kita udah kita include dan udah include ya. Oke, terus untuk kepemilikan dan legalitasnya gimana Pak? Kita SHM, semua villa kita itu SHM ya, kita SLF sekarang ini ya, legalitas kita ya. Jadi tidak perlu ragu kita untuk legalitasnya, kita udah aman, udah pasti hak milik kok. Udah pasti hak milik. Oke. Terus untuk lahannya, total lahan yang akan dibangun ini berapa area Pak? Atau berapa meter persegi? Total yang dibangun untuk tahap 3 ini kalau kita gabungkan itu sekitar 800-an lah ya. 800 meter persegi ya. Dan itu udah pecah ya Pak? Itu pecah. Udah punya sertifikat. Oke, baik. Jadi saat ada buyer yang membeli itu bisa langsung dibalik nama. Tadi baru tunggu pemecahannya lagi. Oke, baik Pak. Terus untuk selanjutnya itu, nah ini yang menarik tadi yang sempat saya katakan di awal itu adalah untuk okupansi tahunannya itu bisa mencapai 80% ya Pak ya rata-rata, dengan ROI lebih dari 12% ya saya. Ya, betul. Boleh nggak Pak dijelaskan itu mengenai ROI-nya? Untuk ROI, kenapa kita bisa memberikan sekian persen itu karena kita berdasarkan okupansi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita based from real time. Jadi bukan kita mengada-ngada ini kira ya, tapi ini berdasarkan referensi dari sebelum-sebelumnya proyeknya, kita bisa hit di angka sekian. Oke. Berarti rata-rata okupansi untuk 1 tahunnya itu adalah di 80%. Ya, betul. Dengan ROI kurang lebih dihitungannya itu 15,5% ya Pak ya. Oke. Untuk di 15,5%-nya itu hitungannya seperti apa Pak? Dari harga belinya di fase yang ke-6 itu? Nanti biasa itu kita jelasin pada saat presentasi ya. Pada saat presentasi nanti karena kita berdasarkan ini kita harus buka data real. Kita ada data realnya loh ini dari fase-fase sebelumnya. Jadi kalau ya gambarkan di sini mungkin nanti jadinya kayak kawang kali ya, kurang lebih ya.
Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau apa bisa hubungi langsung ke ibunya langsung. Ya. Tuh. Oke, jadi untuk hitungan ROI-nya dari manajemen itu sudah ada dan itu based on fase sama fase sebelumnya yang udah on sale dan udah running gitu ya. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, untuk yang fase 1 sama fase 5 yang udah sold out dan sudah running itu bisa dijelaskan nggak Pak? Fase 1 itu kan punya konsep yang berbeda, prosedural berbeda. Nah, seperti itu fasenya bisa dijelasin nggak? Oke, kalau untuk fase 1 kita lebih ke tropical modern. Tropical modern Itu kita ada jumlahnya 3 kamar dua-duanya. Terus fase 2 itu kita ke urban jungle. fase. Ya, ini yang sekarang kita berada ini urban jungle. Oh, oke, ini yang di urban jungle. Ya, itu 3 kamar, ada 2 unit. Yang di fase ketiga itu ada urban kontemporer kita. Kontemporer. Nah, itu unitnya ada 3, ada yang 1 bedroom 1 Soho, 2 bedroom 1 Soho, sama yang 2 bedroom doang. Lalu yang tahap keempat itu yang standalone, itu kita cuma ada 1 unit, itu kita brutalis tropical. Itu yang paling beda sendiri. Ya, itu ada gymnya di dalamnya, ada minibar. Yang selanjutnya tahap kelima itu adalah modern kontemporer. Itu bisa dilihat ini ada dari layout depannya itu ada kaca-kaca expose-nya. Ya, nah baru di tahap ke-6 ini kita ambil tema Bali gitu. Oke, Bali modern. Nah, yang ini adalah yang sekarang posisi kita video ini berlangsung, ini adalah di tipe yang urban jungle. Urban jungle. Boleh tahu nggak Pak, ini nih villa ini dihargai berapa sih Pak? Berada di angka 2,8 juta ya per hari. Per harinya. Untuk high season kita terakhir kemarin kita hit di angka 5,6 juta ya. Untuk hari ini sekian dulu dengan Bapak Inal. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Vispasa Villa merupakan villa yang dirancang dengan ciri arsitektur Bali menggunakan kayu solid dan batu alam. Ciri arsitektur yang biasa digunakan untuk resort-resort bintang 5. Developer Vispasa Villa merupakan developer yang memiliki manajemen apabila Bapak dan Ibu ingin menyewakannya kembali. Lokasinya berada di area kompleks villa-villa yang ada di Ungasan, memiliki villa manajemen yang menawarkan okupansi 80% per tahunnya, merupakan investasi yang menarik di Bali. Apabila Bapak dan Ibu tertarik dengan Vispasa Villa, segera hubungi saya, Niputu Fitri Indriani, untuk informasi dan penawaran menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai properti di Bali. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki properti di Bali dan ingin dibantu pemasarannya, bisa menghubungi saya di kolom description. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.